Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insyaallah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu kita terhindar daripada COVID-19 dan insyaallah tetap semangat dalam pembelajaran meskipun dengan kondisi seperti ini. Ya. Insyaallah pada kesempatan ini Pak Guru akan membahas tentang rencana Pak Guru yang pekan lalu yang Pak Guru sampaikan di classroom, bahwa Pak Guru minta kalian membacakan teks ini untuk memahami awal dulu, dibaca-baca dulu, dan minggu depan bakal kita jelaskan atau bakal kita pahami sama-sama arti dan bacaan pada halaman ini. Nah, tiba hari ini kita akan mencoba mengartikan, dan teman-teman semua jika ada yang dengarkan atau dilihat ada kosakata baru, silakan dicatat, itu jadi bahan untuk kalian memahami setiap pembelajaran bahasa Arab berikutnya. Oke. Nah, di halaman ini kita sudah lihat ada teks bacaan halaman 29. Kita akan mencoba mengartikannya, ya. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah atau sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan artikan langsung. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wulida fi yaumil isnain fi amil fil. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wulida telah dilahirkan di hari Senin, fi amil fil di tahun gajah. Asani Ashar min syahri Rabiul Awal, di tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi mungkin sudah pernah dengar, dan atau mungkin teman-teman yang lain belum pernah dengar. Jadi Rasulullah itu lahirnya pada hari Senin tahun gajah di tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, lanjut. Ismu abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibunya wa ummuhu Aminatun binti Wahab. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Wa tufi abuhu wa kana ibnu syahrain wa huwa fi batni ummihi. Ini. Dan ayahnya wafat, dan pada waktu itu Rasulullah SAW masih berumur 2 bulan kandungan pada ibunya. Summa tufiyat ummuhu wa kana umruhu 6 sinin. Kemudian ibunya wafat dan Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW pun diasuh atau dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Walamma tufiya jadduhu Abdul Muttalib. Yang ini. Dan ketika kakeknya wafat Abdul Muttalib, rabbahu ammuhu Abdul Thalib. Jadi ketika kakeknya meninggal Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diasuh oleh paman yang bernama Abu Thalib. Wa kana amruhu samani sinin. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Baik, kita lanjut. Indah sigol, ketika masa
ia kecil atau ketika Rasulullah pada masa kecil. Diceritakan bahwa amila Muhammadin fi riayatil ghanam. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW bekerja, pekerjaannya adalah memelihara kambing atau beternak kambing. Riaya itu beternak kambing, mengembala kambing. Al-ghanam kambing. Tsumma dhahaba ila Syam ma'amihi Abi Thalib litijarah. Kemudian dia pergi bersama pamannya ke Syam untuk berdagang, ya, untuk berdagang. Tsumma tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Kemudian ia menikah dengan Khadijah setelah itu. Wa kana amruhu 25 sana. Dan pada waktu itu umurnya berumur 25 tahun. Wa umruha 40 sana. Dan Khadijah itu berumur 40 tahun. Walamma kana amruhu, ya, di sini walamma kana umruhu 40 sana, dan ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun, ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul. Dan summa tufi ammuhu Abu Thalib alladhi kana yahmihi min ada Quraisy. Kemudian pamannya telah wafat, yaitu Abu Thalib yang waktu itu melindungi Rasulullah SAW dari gunjingan-gunjingan kaum Quraisy atau dari gangguan kaum Quraisy. Wa kana amruhu 50 sana. Wa kana umruhu 50 sana. Dan pada waktu itu umur Rasulullah SAW itu 50 tahun. Summa tufiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah. Kemudian Khadijah wafat, itu istri Rasulullah SAW. Wa hiya awwalu man amana billahi wa rasulihi wa awwalu imra'atin sadaqat nubuwatuhu. Dan teman-teman sekalian, untuk dipahami bahwa Khadijah itu adalah orang yang pertama kali percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, yaitu Rasulullah SAW, dan orang yang pertama atau perempuan yang pertama percaya tentang kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi karena istrinya atau dakwah kepada keluarganya, yaitu adalah orang yang pertama mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang satu, Allah yang esa, dan Rasulullah SAW itu sebagai nabi. Ya. Kita lanjut. Wa ba'da dzalik hajar Rasul ma'a ashabihi ila Taif. Kemudian setelah itu hajar Rasul ma'a ashabihi ila Taif. Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya hijrah ila Taif, ke Taif, atau berpindah ke Taif. Summa asrallahu bi rasulihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian asrallahu, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan lailan, semalam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Wa ilas samawat fil mi'raj, dan ke langit
mi'raj. Thumma hajar Rasul wa ashabuhu min Makkah ila al-Madinah wa kanat hijratuhu fi tsalis wa khamsina min umrihi. Kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama sahabatnya dari Makkah ke Madinah, dan pada waktu hijrahnya itu ia berumur 53 tahun dari umurnya. Ya. Wafatahu fi tsani asyar min syahr Rabiul Awal min as-sanatil hadiyata asyar lil hijrah. Dan kemudian Rasulullah SAW itu meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 12 hijrahnya. Wa kana umruhu salasa wa sittuna sana. Dan pada waktu itu umur beliau Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, itu berumur 63 tahun. Baik, adik-adik sekalian, insyaallah kisah atau sepenggal sejarah Nabi SAW yang diringkaskan menjadi satu halaman. Semoga kita memahaminya dan menambah kecintaan kita kepada Rasul dengan selalu bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahwa kisah itu sangatlah menggugah untuk memotivasi kita bahwa perjuangan itu mengorbankan seluruh jiwa dan raga. Bahkan kisah hidupnya Nabi SAW dari kecil itu sangat menderita, di mana ia harus kehilangan ibu dan bapaknya di umur yang masih belia. Oleh karenanya, pahamilah baik-baik kisah atau nas ini. Aslinya kisah sejarah Nabi itu panjang dan begitu tebal bukunya, tapi diringkas menjadi satu halaman. InsyaAllah membuat kita untuk memahaminya dengan ringkas dan menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. InsyaAllah cukup pada hari ini kita mengartikan dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba latihan tentang memahami nas ini yang berhubungan tentang bacaan ini. InsyaAllah diberikan kesehatan di pekan depan. Nanti kita lanjutkan, dan syukran untuk perhatiannya, dan kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.